Mulai 1 Juli lalu, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan larangan penggunaan kantong plastik di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini berlaku bagi semua sektor, baik pusat perbelanjaan, toko swalayan, maupun pasar rakyat. Larangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat. Nah, aturan ini berlaku mulai 1 Juli, karena itu seluruh pertokoan, baik itu toko swalayan, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, semua berkewajiban untuk menyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Dan mulai hari ini itu akan efektif ditegakkan peraturan. Kini penggunaan kantong plastik diganti dengan kantong kertas atau kantong kain yang dinilai lebih ramah lingkungan. Pengelola wajib memberitahukan aturan tersebut kepada semua pelaku usaha di pusat perbelanjaan atau pasar rakyat masing-masing. Anies menyampaikan, larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai bukan bertujuan membebani para pelaku usaha. Tujuan utama penerapan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai adalah mengurangi tumpukan sampah plastik yang sulit didaur ulang. Sampah plastik merupakan masalah global dan Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesar sampah. Total volume sampah kantong plastik di Indonesia tercatat mencapai 64 juta ton per tahun, di mana 3,2 juta ton per tahun masuk ke laut. Dengan kondisi ini, Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia. Sekarang ini tempat pembuangan sampah Bantar Gebang sudah penuh dengan sampah yang mencapai 39 juta ton. 34% dari sampah tersebut adalah sampah plastik dan kebanyakan adalah kantong kresek. Alasan lain dilarangnya penggunaan kantong plastik sekali pakai karena sampah plastik dinilai sulit terurai. Bahkan disebut butuh puluhan hingga ratusan tahun untuk membuat sampah plastik bisa terurai secara alamiah di alam. Jakarta sebenarnya bukan satu-satunya daerah di Indonesia yang melarang penggunaan kantong plastik. Sebelumnya telah ada sejumlah daerah yang menerapkan aturan serupa seperti Denpasar, Bogor, Banjarmasin, Balikpapan, Bekasi, dan Semarang. Menggunungnya sampah plastik di Indonesia menjadi salah satu penyebab pemerintah daerah menerapkan larangan ini. Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia APPBI DKI Jakarta, Ellen Hidayat, menyatakan, sejumlah tenan di pusat perbelanjaan di Jakarta telah beralih menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Namun masih ada yang menggunakan plastik sekali pakai untuk mengemas pakaian yang dipesan secara online. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia juga meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan kantong alternatif untuk membungkus dagangan yang bersifat basah, seperti daging atau ikan. Dan untuk sementara waktu, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia meminta Pemprov DKI tetap mengizinkan pedagang memakai plastik-plastik kecil untuk beberapa komoditas dagangan tertentu yang bersifat basah. Usul kebijakan ini sebenarnya telah mengemuka sejak lama. Sejak itu pula kebijakan ini memicu pro dan kontra di beberapa kalangan. Industri plastik Indonesia merasa larangan kantong plastik sekali pakai kurang tepat untuk mengurangi masalah sampah. Mereka menyatakan selama ini harusnya manajemen sampah diperbaiki. Itu lebih terkait dengan manajemen sampah kita yang tidak baik atau boleh dikatakan jelek, dan juga para pengguna itu perlu diedukasi bagaimana membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak tercecer dan kemudian pemilahannya lebih mudah dan dapat dilakukan recycle kembali. Dampak kebijakan ini juga meluas sampai ke industri bahan baku. Industri bahan baku diperkirakan akan kehilangan pasar seni senilai 2,1 miliar rupiah per tahun untuk wilayah DKI Jakarta.
Jika larangan ini meluas, potensi kehilangan pasar sampai 6 miliar rupiah per tahun. Selain industri bahan baku, larangan ini juga akan berpotensi membuat sekitar 5.000 orang kehilangan pekerjaan. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, masyarakat berharap kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini bisa memberikan keuntungan kedua belah pihak dan berdampak lebih baik bagi masyarakat. Pergub yang telah ditetapkan pada akhir Desember tahun 2019 lalu ini juga akan menyiapkan sanksi bagi para pengusaha dan warga yang tidak menaati aturan. Sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan izin yang tertuang dalam pasal 29. Pasal ini mengatur sanksi yang bisa berupa teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, dan atau pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup jika pelaku usaha tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa. Selain sanksi, pemerintah daerah juga akan memberikan intensif bagi pusat perbelanjaan yang mengikuti aturan tersebut, sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 20. Dalam hal ini, insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk keringanan pajak daerah terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.